Kemarin semalam, aku melihat babi berantai di hutan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut yang tak pernah hilang, tersebar bisikan tentang sebuah jimat terkutuk yang dikenal sebagai rantai babi. Konon, siapapun yang memilikinya akan kebal dari segala senjata, bahkan peluru sekalipun tak mampu menembus kulitnya. Namun, bersama kekebalan itu, ada kutukan gelap yang menuntut jiwa manusia. Malam itu, angin membawa aroma tidak enak dari dalam hutan yang sunyi. Penduduk desa berbisik, mengatakan ada sesuatu yang bangkit dari tanah basah setelah hujan deras. Mereka menyebutnya rantai babi, jimat kecil berbentuk rantai kasar dengan bekas karat yang tak pernah hilang. Setiap kali rantai itu muncul, selalu ada kematian tak wajar yang menyusul. Rantai itu diyakini lahir dari makhluk gaib berwujud babi hutan hitam sebesar kuda. Makhluk itu tak bisa mati. Bahkan, tombak paling tajam hanya memantul dari kulitnya yang dipenuhi luka lama. Konon, rantai itu adalah bagian dari belenggu neraka yang pernah terpasang di tubuh makhluk itu. Namun seseorang melepaskannya, menjadikannya jimat kekebalan yang haus darah. Tak ada yang mengaku pernah melihat rantai itu secara langsung. Tapi, tanda-tandinya selalu sama. Hewan ternak ditemukan mati tanpa darah, hanya kulit dan tulang yang tersisa. Suara geraman berat terdengar dari dalam hutan, bercampur dengan dentingan rantai yang diseret di tanah. Sejak itu, tak ada yang berani masuk hutan setelah senja. Sejak kemunculan tanda-tanda aneh itu, para tetua desa membuat aturan tak tertulis. Tak ada seorang pun yang boleh melangkah ke arah hutan setelah matahari mulai tenggelam. Mereka percaya, saat langit berubah jingga, dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Pada waktu itu, suara rantai mulai terdengar jelas di kejauhan. Beberapa anak muda yang merasa penasaran mencoba menantang larangan itu. Mereka berdiri di tepi hutan, menunggu sesuatu terjadi, mengejek ketakutan orang-orang tua. Namun tanpa mereka sadari, langkah kaki mereka mulai berat, seperti ditarik oleh sesuatu dari balik pepohonan. Suara geraman rendah mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang mengintai. Ketika mereka mencoba kembali, kabut tiba-tiba turun menutupi jalan. Mereka berlari, tapi suara rantai seperti mengikuti dari belakang. Dentingannya menusuk telinga. Malam itu, hanya 3 dari 5 pemuda yang kembali ke desa. 2 lainnya hilang tanpa jejak, hanya menyisakan tanah yang tergali seperti bekas cakaran makhluk buas. Puluhan tahun lalu, ada seorang penjagal babi terkenal yang hidup di desa itu. Namanya Surya Jagal, pria bertubuh kekar yang tak pernah takut pada apapun. Dia percaya semua makhluk bisa mati selama darahnya mengalir. Suatu malam, dia mendengar tentang babi hitam gaib yang tak bisa mati, dan rasa sombongnya membuatnya tertarik. Surya masuk ke dalam hutan, membawa golok pusaka warisan leluhur. Dia menunggu di bawah pohon besar yang dianggap tempat kemunculan makhluk itu. Tak lama kemudian, tanah bergetar pelan, dan dari balik semak, muncul sosok babi hitam, raksasa matanya menyala merah. Napasnya berat, membawa aroma busuk yang membuat Surya nyaris muntah. Dengan penuh keyakinan, Surya mengayunkan golok ke leher makhluk itu. Namun golok itu patah seketika, dan potongan logamnya terpental jauh. Makhluk itu hanya menoleh perlahan, dan dari tubuhnya yang penuh luka, terdengar suara rantai yang menyeret di tanah. Malam itu, Surya tak pernah kembali. Namun keesokan harinya, sebuah rantai muncul di depan rumahnya. Rantai yang ditemukan di depan rumah Surya tampak tua dan berkarat. Tapi, anehnya tak pernah lapuk dimakan waktu. Hujan dan panas tak mampu merusaknya. Seolah rantai itu bukan berasal dari dunia manusia. Penduduk desa yang melihatnya langsung merinding. Merasa ada mata tak kasat mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa orang mencoba membuang rantai itu jauh-jauh ke sungai. Namun setiap pagi, rantai itu selalu kembali di tempat yang sama. Bahkan lebih mengerikan,
Rantai itu kadang terdengar bergetar sendiri saat malam tiba, seperti memanggil pemiliknya. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Akhirnya, seorang dukun tua datang ke desa. Ia mengatakan bahwa rantai itu bukan sekadar benda, melainkan perjanjian. Barang siapa berani menggenggamnya, maka tubuhnya tak akan bisa dilukai senjata apapun. Namun, sebagai gantinya, rantai itu akan menuntut nyawa, dan nyawa itu harus diberikan dengan cairan merah manusia. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyentuh rantai itu. Namun suatu hari, seorang pemburu muda tiba-tiba kembali ke desa dengan luka besar di dadanya. Ajaibnya, luka itu sama sekali tidak mengeluarkan cairan merah. Penduduk desa ketakutan, tapi tatapan pemburu itu berubah dingin, seolah bukan lagi manusia biasa. Malam itu, jeritan terdengar dari rumah di pinggir desa. Seorang pria ditemukan tewas dengan tubuh kering seperti kehabisan tinta merah. Tidak ada luka terbuka, hanya bekas lingkaran merah di lehernya, seperti cekikan rantai. Dari kejauhan, beberapa warga mengaku melihat sosok pemburu itu berjalan santai dengan rantai tergantung di tangannya. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai percaya bahwa rantai tersebut memilih tuannya sendiri. Mereka melihat pemburu itu kebal, tak mempan bacok atau tusukan. Namun, setiap kali rantai itu berbunyi, selalu ada kematian menyusul. Dan pemburu itu hanya tersenyum, seolah menikmati setiap nyawa yang direnggut. Sejak menjadi pemilik rantai itu, pemburu muda bernama Dharma berubah drastis. Dahulu ia dikenal ramah dan suka membantu warga desa. Namun kini, tatapannya selalu kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap malam, ia berjalan perlahan di tepi hutan, seakan menunggu sesuatu. Penduduk desa mulai ketakutan dan menjaga jarak. Namun ada satu hal yang mereka sadari. Setiap kali Dharma lewat, suara rantai di tangannya tidak selalu terdengar. Kadang rantai itu bergerak sendiri, tanpa disentuh, seolah hidup. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan hitam besar mengikuti Dharma dari belakang, menyerupai babi hutan raksasa. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan pintu desa selalu dikunci sebelum matahari tenggelam. Namun kunci sekuat apapun tak mampu menahan rasa takut yang kini menempel di udara. Semua orang tahu, mereka tak hanya berhadapan dengan manusia, tapi sesuatu yang lebih gelap, yang tak terikat oleh hukum dunia. Dukun tua yang sebelumnya memperingatkan desa kembali datang, membawa buntalan kain hitam dan segenggam tanah kuburan. Ia meminta seluruh warga berkumpul di balai desa dan memperingatkan mereka bahwa rantai itu bukan hanya jimat, tapi pintu menuju perjanjian kuno yang tak boleh dibuka. Ia bercerita tentang makhluk gaib yang dulu dikurung dengan rantai dari dunia gaib. Makhluk itu disebut si babi terbelenggu, penguasa kegelapan hutan yang memakan jiwa manusia. Rantai yang kini dipegang Dharma adalah bagian dari belenggu makhluk itu. Dan setiap tumbal yang dikorbankan membuat belenggu itu semakin rapuh. Namun tak semua warga percaya. Beberapa menganggap dukun tua itu hanya menakut-nakuti dan menginginkan rantai tersebut untuk dirinya sendiri. Ketika dukun mencoba mendekati Dharma untuk menghentikannya, rantai itu bergerak sendiri dan melilit lengan sang dukun, membakarnya seperti besi panas. Dukun itu jatuh tersungkur, ketakutan. Warga desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan doa bersama di masjid tua yang berada di tengah desa. Mereka berharap kekuatan doa bisa mengusir makhluk yang mengintai mereka tiap malam. Suara zikir bergema, namun angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat lampu-lampu minyak padam satu persatu. Suara rantai mulai terdengar dari luar masjid, disusul dengan bau busuk yang menusuk hidung. Beberapa warga menutup telinga karena merasa suara itu menyayat kepala mereka dari dalam. Imam desa berteriak memerintahkan semua orang tetap berdoa, namun suaranya tenggelam dalam dentingan rantai yang semakin keras. Saat pintu masjid bergetar, seorang anak kecil menjerit melihat sosok gelap besar melintas cepat di luar jendela. Warga semakin panik, namun anehnya, pintu tidak terbuka. Mereka sadar, makhluk itu tidak mencoba masuk.
Ia hanya datang untuk menunjukkan bahwa doa mereka tidak berarti apa-apa. Pagi hari setelah kejadian di masjid, desa mendadak gempar. Seorang pedagang ditemukan tewas di tengah jalan desa dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya kering dan matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Ada bekas lingkaran hitam di dadanya, berbentuk seperti rantai yang membakar kulitnya. Tak ada yang berani mendekat, hingga akhirnya kepala desa memerintahkan beberapa orang untuk mengubur jenazah tanpa menyentuhnya langsung. Mereka menggunakan bambu panjang untuk memindahkan tubuh itu ke tandu. Namun saat tandu diangkat, suara rantai terdengar dari arah hutan, membuat semua orang gemetar. Dharma terlihat berdiri di kejauhan, menatap proses penguburan dengan senyum tipis. Rantai di tangannya bergetar pelan, seperti berbisik. Tak ada yang berani menegurnya. Semua sadar, kematian baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Beberapa warga yang tinggal dekat rumah Dharma mulai mendengar suara-suara aneh setiap malam. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun bukan bahasa manusia. Kadang terdengar pelan seperti orang berdoa, kadang menggeram seperti hewan kelaparan. Suara itu datang dari arah rantai, bukan dari Dharma. Salah satu warga mengaku melihat Dharma berbicara sendiri dalam gelap, duduk bersila dengan rantai melingkar di sekelilingnya. Rantai itu bergerak pelan, membentuk pola aneh di tanah, seolah mengikuti ritual. Api lilin di sekitarnya tak berkedip, seakan udara di tempat itu berhenti bergerak. Ketika seseorang mencoba mendekat untuk mengintip, suara rantai berubah menjadi pekikan tajam yang menusuk telinga. Orang itu jatuh pingsan dan mengalami demam tinggi selama 3 hari. Saat sadar, ia hanya berkata satu hal dengan suara bergetar. Rantainya hidup. Dukun tua yang terluka akhirnya mulai bicara setelah beberapa hari dirawat. Dengan suara lemah, ia mengungkap asal-muasal makhluk yang disebut si babi terbelenggu. Makhluk itu bukan sekadar roh hutan, melainkan entitas kuno yang pernah disegel oleh para leluhur desa. Mereka mengikatnya dengan rantai gaib agar tidak memakan manusia. Menurut cerita, makhluk itu dulunya manusia yang tamak dan haus kekuasaan. Ia mempelajari ilmu hitam dari dunia gaib dan mengorbankan banyak jiwa untuk mendapatkan kekuatan kebal. Namun tubuhnya berubah menjadi babi hutan raksasa sebagai bentuk kutukan, dan para leluhur memaksanya berlutut sebelum mengikatnya dengan rantai besi neraka. Selama ratusan tahun, makhluk itu terkurung di bawah akar pohon besar di hutan terlarang. Namun ketika Surya Jagal datang dan memotong rantai itu, segel perlahan mulai terbuka. Kini, setiap nyawa yang direnggut rantai tersebut adalah kunci yang melemahkan ikatan gaib itu. Rantai itu memberi kebal pada Dharma. Ia telah beberapa kali dihantam, ditusuk, bahkan dipukul dengan senjata tajam, namun tubuhnya tak terluka. Orang-orang yang pernah berkelahi dengannya bersumpah melihat senjata mereka menekuk atau terpental sebelum menyentuh kulitnya. Dharma menjadi sosok yang tak bisa disentuh oleh dunia. Namun di balik itu, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali Dharma terluka, meski hanya sedikit, rantai akan berdesis dan meminta darah pengganti. Jika darah itu tidak diberikan, Dharma akan mendengar geraman mengerikan di kepalanya, membuatnya hampir gila. Suara itu memanggilnya untuk memburu manusia. Dharma mulai menyadari bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya dingin seperti besi, dan matanya mulai kehilangan warna. Kadang, saat melihat bayangan sendiri di permukaan air, yang terlihat bukan wajahnya, melainkan moncong babi hitam dengan rantai membelit lehernya. Sejak bersatu dengan rantai itu, Dharma bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat manusia biasa. Ketika malam tiba dan kabut turun, dunia berubah di matanya. Dari balik pepohonan, muncul siluet makhluk-makhluk tak bernama, berjalan di antara manusia tanpa terlihat. Sebagian dari mereka mengikuti Dharma, seolah mengakui keberadaannya. Makhluk-makhluk itu membawa suara-suara dari dunia lain. Kadang mereka berbisik tentang kematian yang akan datang. Kadang mereka tertawa, seolah menikmati penderitaan para manusia. Dharma mendengarnya jelas, dan suara-suara itu semakin keras setiap kali rantai berbunyi. Penduduk desa merasakan hawa dingin setiap kali Dharma lewat, namun mereka tak tahu apa yang ia lihat.
Di mata Dharma, desa itu bukan lagi tempat manusia hidup, tapi ladang penuh jiwa yang siap dipanen. Rantai itu bergetar, seolah senang menemukan tuan yang baru. Dukun tua membawa sekelompok warga menuju ke hutan dengan membawa sesajen dan dupa. Ia mengatakan ada pohon besar yang disebut pohon akhirat, tempat di mana makhluk itu dulu disegel. Bila rantai itu ingin dihentikan, mereka harus kembali ke sana dan melakukan ritual penyegelan ulang dengan darah. Perjalanan menuju pohon itu sangat berat. Kabut muncul meski matahari masih tinggi, dan suara langkah mereka seolah diikuti oleh sesuatu yang berjalan di balik semak. Beberapa kali mereka mendengar rantai terseret, padahal Dharma tidak ada di sana. Langkah mereka semakin berat, seolah tanah ingin menelan mereka hidup-hidup. Ketika mereka tiba, pohon itu menjulang seperti gerbang dunia lain. Di bawah akarnya ada lubang besar dengan bekas cakar dan darah kering. Dari dalam kegelapan itu, terdengar napas berat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dukun tua menatap lubang itu dan berbisik. Belenggu ini hampir terbuka. Dukun tua mengatakan bahwa untuk menyegel kembali makhluk itu, cairan merah dari pemilik rantai harus ditumpahkan langsung di akar pohon. Namun itu bukan tugas mudah, karena pemilik rantai kebal dari segala luka. Tidak ada senjata manusia yang bisa membuatnya berdarah, bahkan sedikit. Warga desa mulai panik. Bagaimana mungkin mereka bisa melukai Dharma jika bahkan golok pusaka patah sebelum menyentuh kulitnya? Dukun itu berkata bahwa hanya satu hal yang bisa melukai pemilik rantai, bayangan dirinya sendiri. Rantai itu hanya takut pada tuannya yang asli, si babi terbelenggu. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan darah Dharma adalah dengan memaksa makhluk asli rantai itu muncul sepenuhnya. Namun jika itu terjadi, tidak ada yang tahu apakah desa ini masih bisa selamat. Karena jika belenggu itu benar-benar lepas, dunia manusia akan menjadi ladang pembantaian. Pada suatu malam, Dharma berjalan ke hutan tanpa kesadaran penuh. Rantai di tangannya bergerak sendiri, menariknya semakin dalam menuju pusat kegelapan. Langkahnya seperti dikendalikan dan matanya tak lagi memandang dunia manusia. Ia hanya mengikuti suara yang bergaung di kepalanya. Rantai itu berderak pelan, namun setiap dentingan terasa seperti panggilan. Dharma mendengar suara makhluk itu berbicara dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kata-kata itu penuh kekuasaan dan amarah, mengajak Dharma untuk menggantikan tempat makhluk itu dan menjadi penguasa baru darah manusia. Namun di balik suara itu, ada suara lain, lebih kecil namun jelas. Suara itu terdengar seperti tangisan, seolah ada bagian dari rantai itu yang masih ingin kembali tidur. Dharma berhenti sejenak, merasakan dua kekuatan bertarung di dalam dirinya. Keinginan untuk berkuasa dan ketakutan akan menjadi sesuatu yang bukan manusia. Desa kembali diguncang oleh hilangnya beberapa warga tanpa jejak. Mereka yang hilang bukan lagi orang yang keluar malam, tetapi mereka yang sedang tidur di rumah. Pagi hari keluarga menemukan tempat tidur berantakan dan lantai penuh bekas seretan, seolah tubuh mereka ditarik keluar. Bekas-bekas rantai membekas di tanah, meninggalkan jejak lingkaran membara yang sulit dihapus. Tak ada yang mendengar apa-apa meski rumah mereka berdekatan, seolah suara dan gerakan diambil dari dunia malam oleh sesuatu yang tidak ingin ketahuan. Anjing penjaga desa yang biasanya menggonggong keras kini hanya meringkuk dan melolong pelan, tak berani mendekat ke arah hutan. Seorang warga yang mencoba mengejar jejak itu menemukan tanah tergali seperti lubang kuburan, namun tanpa tubuh di dalamnya. Lubang itu masih hangat, seolah baru saja tertutup. Kabut mulai sering turun bahkan pada siang hari. Penduduk desa melihat siluet hitam besar berjalan di antara pepohonan. Namun, ketika didekati, siluet itu lenyap tanpa suara. Setiap kali kabut muncul, suara rantai juga terdengar, seperti dencing logam diseret dari tempat yang sangat jauh. Anak-anak menangis tanpa sebab dan menutup telinga mereka. Meski orang dewasa tak mendengar apa-apa. Mereka mengatakan
Suara rantai itu bukan hanya terdengar, tapi dirasakan, seperti bergetar di dalam tulang. Beberapa bahkan mimisan hanya karena mendengar dentingan kecil dari arah hutan. Warga mulai sadar, bukan hanya Dharma yang berubah, hutan itu juga perlahan hidup, menyesuaikan diri dengan energi rantai. Pohon-pohon tumbuh miring, akar-akar menonjol seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu dari tanah. Bahkan burung-burung enggan terbang di atasnya. Suatu malam, Dharma mendadak jatuh tersungkur di tengah hutan. Tubuhnya gemetar hebat dan rantai itu bergerak liar, membelit tubuhnya seperti ular lapar. Dari mulutnya keluar suara geraman yang bukan milik manusia, sementara matanya memutih tanpa bola mata. Rantai itu mulai meresap ke dalam kulitnya, seperti logam panas, meninggalkan bekas luka membara. Dharma menjerit, tapi suaranya terdengar seperti dua suara sekaligus. Satu manusia, satu lagi makhluk yang jauh lebih tua dan liar. Jiwa Dharma mulai terpisah dari tubuhnya perlahan. Saat itu, di balik pepohonan, dua mata merah menyala. Si babi terbelenggu berdiri tanpa suara, menatap Dharma dengan amarah sekaligus rasa lapar. Rantai itu bergetar sekuat badai, seperti anak rantai yang merindukan induknya. Dunia pun menahan napas. Dharma terdiam di tanah, napasnya berat dan dingin. Rantai di tubuhnya berhenti bergerak, seolah menunggu keputusan. Dari kegelapan, makhluk babi raksasa itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan pepohonan merunduk seperti ketakutan. Mata Dharma dan mata makhluk itu bertemu. Waktu seakan berhenti. Di antara mereka ada rantai yang bergetar pelan, seperti benang takdir yang menghubungkan dua dunia. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, dan Dharma melihat bayangan dirinya sendiri di mata makhluk itu. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai makhluk yang sama. Dalam keheningan itu, terdengar suara gaib berbisik. Pemilik rantai harus memilih, menjadi penerus makhluk itu, atau menjadi tumbalnya yang terakhir. Rantai itu bergetar, menunggu perintah dari Tuan yang sesungguhnya. Setelah pertemuan itu, Dharma tidak lagi sama. Warga yang melihatnya di desa mengatakan ia berjalan seperti bayangan, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan urat-urat hitam muncul di lehernya, menjalar seperti akar yang tumbuh dari dalam tubuh. Kadang Dharma berbicara dengan bahasa manusia, namun beberapa saat kemudian ia bergumam dalam bahasa asing yang tak bisa dimengerti, seperti mantra yang diputar dari dasar bumi. Rantai di tangannya kini melekat ke kulit, bukan lagi diikat, seolah logam itu menjadi bagian dari dagingnya. Dua kepribadian kini bersemayam dalam dirinya, satu manusia yang masih mencoba bertahan, satu lagi makhluk kelaparan yang menertawakan ketakutan manusia. Warga desa tak tahu, harus memohon keselamatannya, atau membakar tubuhnya sebelum terlambat. Rantai itu mulai bergerak tanpa Dharma sadari. Pada malam hari, rantai merayap keluar dari rumahnya, menyeret dirinya seperti makhluk hidup. Ujung rantai itu menyusup melalui celah-celah pintu rumah warga, menyentuh dinding dan lantai, meninggalkan jejak hitam yang mengeluarkan bau besi dan darah. Ketika warga menyentuh jejak itu, mereka merasakan hawa dingin masuk ke tulang. Beberapa jatuh sakit, tubuh mereka menghitam di bagian kuku dan bibir. Dukun tua memperingatkan bahwa sekali rantai menandai sebuah rumah, rumah itu akan menjadi jalur masuk bagi dunia gaib. Malam itu, suara langkah berat terdengar dari atap rumah-rumah yang telah ditandai. Bukan langkah manusia, melainkan langkah makhluk berkuku tajam yang menyeret rantai di belakangnya. Tak ada yang berani membuka pintu. Warga desa yang ketakutan mulai mencoba melawan. Mereka mengumpulkan kayu dan minyak, berencana membakar rumah Dharma dan rantainya sekaligus. Malam itu, mereka beramai-ramai menyulut api, dan rumah Dharma dilahap kobaran besar yang menyala hingga langit memerah. Namun api itu tak menyentuh rantai. Di tengah kobaran, rantai itu melayang, tidak terbakar sedikit pun, bahkan berkilau seperti baru ditempa. Dharma berdiri di tengah api tanpa luka, menatap warga desa dengan mata kosong, lalu perlahan berjalan keluar seolah melewati kabut, bukan api. Warga yang melihatnya berlari ketakutan. Mereka sadar,
Yang mereka hadapi bukan lagi manusia yang bisa dibunuh dengan api atau golok. Rantai itu melindungi tuannya dari segala bentuk senjata dunia, bahkan dari murka manusia itu sendiri. Beberapa rumah mulai menunjukkan tanda-tanda kehadiran makhluk itu. Dinding-dinding penuh bekas goresan panjang, seperti cakaran hewan besar yang mencoba masuk. Setiap cakarannya meninggalkan bekas gosong seolah terbakar dari dalam. Bau daging busuk menyelimuti udara setiap kali malam tiba. Anjing peliharaan menyala ke dinding, seolah ada sesuatu di baliknya. Ketika salah satu warga memberanikan diri mengetuk dinding, dari baliknya terdengar suara keras, bukan seperti hewan, tapi seperti sesuatu yang menggedor dari dunia lain. Suara rantai menyusul, dan seluruh rumah bergetar. Keesokan harinya, rumah yang dipenuhi jejak kuku ditemukan kosong. Semua penghuninya lenyap tanpa suara, hanya meninggalkan rantai kecil tergantung di pintu, seperti tanda bahwa mereka telah dipanggil. Dukun tua akhirnya mengungkap rahasia terakhir. Ia mengatakan bahwa ada ritual kuno yang bisa memutus ikatan antara dharma dan rantai. Namun untuk melakukannya, seseorang harus masuk ke dalam hutan saat kabut paling tebal dan menancapkan patok besi ke tanah di depan pohon akhirat. Patok itu bukan sembarang besi, melainkan pecahan belenggu asli yang dulu digunakan leluhur untuk mengikat makhluk babi gaib. Dukun itu menyimpannya selama puluhan tahun, menunggu saat belenggu itu kembali menggeliat. Namun ritual itu membutuhkan pengorbanan, bukan nyawa, tetapi jiwa. Seseorang harus bersedia menjadi umpan, menarik rantai agar melekat kepadanya, lalu menahannya cukup lama agar dukun bisa menyegel ulang. Tidak ada yang ingin menawarkan diri, karena siapapun yang menjadi umpan tidak akan kembali sebagai manusia. Ketakutan menyelimuti desa. Namun dari semua orang yang ketakutan, seorang pemuda bernama Raka maju ke depan. Ia adalah adik dari salah satu warga yang hilang misterius beberapa hari lalu. Matanya penuh dendam dan keberanian yang lahir dari kehilangan. Raka bersumpah akan menjadi umpan. Ia akan menarik perhatian Dharma dan makhluk rantai itu, memancing mereka ke pohon akhirat. Dukun tua melihat mata Raka dan tahu, pemuda itu sudah siap mati sejak saudaranya di bawah rantai. Yang tersisa hanyalah memastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Warga menatap Raka dengan campuran takut dan hormat. Dalam dunia yang mulai dikuasai kegelapan, hanya sedikit yang berani berdiri melawan. Dan malam itu, satu jiwa manusia memilih menghadapi rantai, bukan lari darinya. Raka berjalan menuju hutan saat kabut mulai turun. Ia membawa lampu minyak dan pecahan besi belenggu yang diberikan dukun. Rantai yang tertinggal di desa mulai bergetar pelan, seolah menyadari ada manusia yang menantangnya. Dari jauh, suara geraman rendah merambat di udara. Setiap langkah Raka terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya. Kabut menutup pandangan, membuatnya tak bisa melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Namun rantai itu selalu tahu. Suara denting logam mulai terdengar. Semakin lama, semakin cepat. Raka berhenti dan menancapkan pecahan besi ke tanah, memancing makhluk itu muncul. Dari balik kabut, bayangan besar mulai terlihat. Dua mata merah menyala, dan rantai Dharma terdengar bergesekan dengan tanah. Pertarungan jiwa telah dimulai. Dharma muncul dari balik kabut. Tubuhnya kini setengah manusia, setengah makhluk hitam yang ditutupi urat besi. Rantai melilit tubuhnya. Namun kini bukan sebagai senjata, melainkan sebagai daging. Ketika Raka memanggil namanya, Dharma hanya menoleh perlahan, matanya kosong tanpa ingatan. Raka mencoba mengingatkan Dharma tentang masa lalunya, tentang manusia yang dulunya ia lindungi. Namun setiap kata yang diucapkan hanya membuat rantai itu marah. Logam itu bergetar keras, memekik seperti suara babi yang disembelih. Dharma menggeram, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai pewaris belenggu. Dharma melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah retak. Rantai mengekor di belakang seperti ekor makhluk gaib. Raka menggenggam pecahan besi erat-erat dan menatapnya tanpa mundur. Malam itu, manusia dan makhluk yang pernah menjadi manusia saling menatap, dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Tepat ketika Dharma hendak menyerang, tanah di bawah mereka bergetar. Dari arah pohon akhirat, suara jeritan terdengar dari dasar bumi. Itu bukan suara manusia.
bukan juga sepenuhnya suara hewan. Itu adalah suara rantai yang patah dan suara makhluk yang dibebaskan dari kurungan. Pohon itu retak, dan dari akar-akarnya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba keluar. Dukun tua dari kejauhan berteriak, menyuruh Raka segera menahan rantai sebelum makhluk itu sepenuhnya bebas. Raka menatap Dharma dan melompat ke arah rantai yang berusaha menyesatkan mereka menuju kegelapan. Namun begitu ia menyentuh rantai, dingin luar biasa merambat ke seluruh tubuhnya. Raka merasakan sesuatu masuk ke dalam pikirannya, suara yang sama yang memanggil Dharma. Suara itu berbisik, menawarkan kekebalan abadi jika ia menyerahkan jiwanya malam itu juga. Raka berdiri di antara dua dunia manusia dan dunia rantai. Dalam kepalanya, suara itu menawarkan kekuatan yang tak bisa ditandingi manusia manapun. Ilmu kebal, kekuatan gaib, dan kekuasaan atas nyawa. Yang harus ia lakukan hanya satu, biarkan rantai itu membelitnya sepenuhnya. Dharma menatap Raka dengan mata merahnya, seolah menunggu keputusan. Di kejauhan, makhluk babi raksasa mulai bangkit dari dalam tanah. Rantainya terlepas sedikit demi sedikit. Waktu hampir habis. Jika Raka menerima tawaran itu, ia akan menjadi penguasa baru rantai. Jika ia menolak, belenggu itu akan pecah sepenuhnya. Raka menutup mata. Dalam suara rantai yang memekik, ia mengangkat pecahan besi dan berteriak, bukan karena ketakutan, tetapi sebagai penolakan terhadap takdir gelap yang ditawarkan padanya. Rantai itu menjerit, dan dunia pun bergetar, seolah menolak keputusan manusia yang berani menantang perjanjian gaib. Semakin lama, rantai itu berada di tangan Dharma. Semakin besar nafsu yang tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai mengumpulkan pengikut yang haus akan kekuatan, menawarkan mereka perlindungan dengan syarat kesetiaan mutlak. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka hanyalah tumbal yang menunggu giliran. Rantai itu bergetar setiap kali ada darah yang tumpah. Desa mulai kehilangan harapan. Nama Dharma bukan lagi disebut sebagai pelindung, melainkan sebagai raja kegelapan. Tak ada yang berani menatap matanya, karena aura kematian menyelimuti setiap langkahnya. Bahkan, tanah yang ia injak seolah menghitam, seperti terbakar dari dalam. Rantai itu kini bukan hanya alat, tapi roh yang hidup dan merasukinya. Di malam hari, suara tawa Dharma bercampur dengan derit rantai menggema ke seluruh desa. Penduduk menutup pintu rapat-rapat, namun tetap bisa merasakan hawa panas menyelinap ke dalam rumah. Beberapa anak kecil hilang tanpa jejak, dan semua tahu Dharma sedang memuaskan rasa haus rantai itu. Desa berubah menjadi medan ketakutan yang tak bisa dihindari. Salah satu pengikut Dharma, bernama Surya, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa setiap kali seseorang bersumpah setia, tak lama kemudian orang itu menghilang. Surya diam-diam menyelidiki dan menemukan tempat persembunyian Dharma yang penuh dengan tulang belulang manusia. Bau busuk kematian menggantung di udara, seakan roh-roh penasaran menjerit tanpa suara. Surya menyadari bahwa Dharma bukan lagi manusia biasa. Tatapan matanya dingin dan kosong, seolah melihat dunia dari balik tirai kematian. Rantai di tangannya berkilat merah, seperti membara dari dalam. Surya tahu bahwa jika ia tak pergi, ia akan menjadi korban selanjutnya. Namun pelarian berarti pengkhianatan, dan Dharma tidak pernah mengampuni pengkhianat. Dengan hati yang gemetar, Surya melarikan diri ke hutan pada malam hari. Ia tak menoleh, meski suara rantai mulai terdengar mengikutinya. Langkahnya cepat, napasnya putus-putus, namun suara itu makin mendekat. Di tengah ketakutan, ia sadar satu hal. Rantai itu tidak hanya mengejar tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dharma telah menjadikannya sasaran berikutnya. Surya berlari sejauh mungkin, namun hutan seperti menutup dirinya. Akar-akar pohon bergerak seperti tangan yang mencoba menahannya. Angin membawa suara Dharma yang perlahan memanggil namanya, seolah memaksa dirinya untuk menyerahkan nyawa. Surya berdoa sambil terus berlari, berharap hutan bersedia melindunginya. Namun rantai itu tak mengenal belas kasihan. Ketika Surya hampir mencapai tepi hutan, suara rantai terdengar tepat di belakangnya. Dharma melangkah keluar dari kegelapan dengan senyum mengerikan,
Matanya memerah seperti bara api. Tanah di bawah kakinya retak, seolah tak sanggup menahan energi gelap yang mengalir darinya. Surya terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak, seakan rantai itu menahan seluruh keberaniannya. Dharma tak berbicara, ia hanya mengangkat tangannya, dan rantai itu menyambar leher Surya seperti ular lapar. Suara patahan tulang terdengar jelas, bersamaan dengan jeritan yang tak pernah selesai. Darah Surya menyentuh tanah, dan anehnya, tanah itu langsung menyerapnya seperti haus. Dari kejauhan, Desa mendengar suara lirih seolah bumi ikut menelan jiwa Surya. Setelah membunuh Surya, Dharma merasa kekuatannya bertambah. Rantai itu semakin berat, namun kekebalan tubuhnya semakin sempurna. Peluru tidak lagi hanya memantul, tapi langsung lenyap saat menyentuh kulitnya. Dharma yakin dirinya kini bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih. Namun ia tak menyadari bahwa rantai itu perlahan mengambil alih kesadarannya. Penduduk desa mulai menyebut Dharma sebagai Raja Tanpa Luka. Mereka tak lagi berani menyebut namanya secara langsung, takut mendatangkan maut. Setiap malam, suara rantai menggema seperti lonceng kematian. Mereka yang mendengarnya terlalu dekat akan jatuh sakit dan mati tanpa luka, seolah roh mereka dijemput tanpa peringatan. Rantai itu sekarang membesar, melilit tubuh Dharma seperti pelindung hidup. Namun setiap lilitan membawa rasa panas yang membakar dagingnya dari dalam. Dharma mulai merasakan nyeri yang tak bisa dijelaskan, seolah rantai itu menanamkan duri di dalam darahnya. Ia tak lagi merasakan lapar atau haus, hanya keinginan untuk memburu lebih banyak nyawa. Suatu malam, petir menyambar langit tanpa hujan. Langit berubah merah, seolah menolak keberadaan Dharma dan rantainya. Burung-burung jatuh dari langit dalam keadaan mati, dan angin membawa bau daging terbakar. Penduduk desa percaya alam sedang mengirim tanda bahwa sesuatu yang tak seharusnya hidup sedang berkeliaran di bumi. Dharma berdiri di tengah lapangan desa dengan rantai terjulur, menantang langit yang bergemuruh. Petir menghantam tubuhnya, namun hanya menimbulkan percikan api. Ia tertawa keras, merasa tak ada lagi yang bisa menyentuhnya. Namun di balik tawa itu, rantai tersebut bergetar hebat, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang tua desa yang masih hafal doa-doa kuno mulai bergerak. Mereka berkumpul di sebuah rumah tua, membicarakan cara untuk memutus rantai kutukan itu. Mereka tahu, selama rantai terus diberi makan jiwa, Dharma tak akan pernah mati. Hanya ada satu cara, memotong hubungan antara rantai dan roh babi hutan yang menjadi sumber kekuatannya. Orang-orang tua itu menggali kembali naskah kuno yang telah lama dikubur dalam lumpur sejarah. Naskah itu menyebutkan tentang makhluk babi hutan neraka yang tak bisa mati, dan rantai yang digunakan para leluhur untuk mengurungnya. Dalam doa itu tertulis cara menyegel kembali roh jahat ke dalam tanah. Namun ritual itu membutuhkan tumbal terakhir, pemilik rantai itu sendiri. Mereka sadar bahwa untuk menghentikan Dharma, seseorang harus menyeretnya ke tempat rantai itu pertama kali muncul. Tanah hitam yang menyerap darah Surya diyakini sebagai pintu ke dunia bawah. Namun tak ada yang berani mendekatinya, karena siapapun yang melihat tanah itu akan merasakan dorongan untuk menyerahkan nyawa. Tanah itu hidup dan lapar. Dengan suara lirih, mereka membaca doa yang telah lama terlupakan. Setiap kata yang keluar membuat udara bergetar, seolah sesuatu di dalam hutan mulai gelisah. Rantai di tubuh Dharma mendadak panas, membakar kulitnya hingga mengeluarkan asap. Dharma merasakan ketakutan untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan kekebalan. Salah satu dari orang tua desa itu, seorang perempuan bernama Sayem, mulai merapal mantra dengan suara berat. Ia memanggil bayangan para leluhur, meminta bantuan untuk mengurung kembali roh babi hutan yang telah merasuk ke tubuh Dharma. Lilin di sekeliling mereka menyala dengan api tidak wajar, menari-nari seperti dipenuhi nyawa. Roh-roh yang dipanggil muncul sebagai bayangan panjang di dinding, bergerak seperti menunggu perintah. Saya menangis, tahu bahwa ritual ini bisa merenggut jiwanya. Namun ia melanjutkan, karena desa tidak akan lagi memiliki masa depan jika rantai itu terus dibiarkan. Suara gemuruh muncul dari tanah, menandakan sesuatu terbangun dari tidur.
Saat itu, Dharma tiba-tiba berhenti bergerak. Rantai di tubuhnya menegang, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, bukan karena marah, tapi karena kesakitan. Rantai itu mulai melawan kendalinya, mencoba kembali ke asalnya. Dalam kepanikan, Dharma menyadari bahwa ia bukan penguasa rantai, tapi budaknya. Ritual pemanggilan roh leluhur membuat tanah desa bergetar, seperti akan pecah. Dharma berusaha melangkah, namun setiap langkah terasa seperti menarik gunung. Rantai itu menggeliat, membelit tubuhnya sendiri, seperti ingin menyeretnya ke tanah hitam, tempat ia mendapatkan kekuatan. Penduduk desa mengintip dari kejauhan dengan wajah pucat. Dharma menatap mereka dengan mata merah, namun kali ini bukan kebencian yang terlihat, melainkan ketakutan. Ia mulai memahami bahwa kekebalan yang ia banggakan hanyalah ilusi. Rantai itu haus, dan sekarang ia sendiri yang menjadi makanannya. Teriakannya menggema ke seluruh desa, membuat anak-anak menutup telinga dan menangis tanpa sebab. Sayem berdiri di gerbang desa, memegang tongkat tua yang dipenuhi ukiran mantra. Ia memanggil roh babi hutan dengan suara berat, menantangnya untuk menampakkan diri. Dari dalam hutan, suara geraman perlahan terdengar. Pohon-pohon bergoyang meski angin tak bertiup, dan tanah mulai retak, mengeluarkan asap hitam yang berbau darah. Dharma terlempar ke tanah, dan rantai di tubuhnya mulai menembus kulitnya, seolah ingin kembali ke akar neraka yang memanggilnya. Ia meronta, namun setiap gerakan membuat rasa sakitnya bertambah. Darahnya mengalir ke tanah hitam, dan tanah itu menyerapnya dengan rakus, mengeluarkan suara seperti napas, berat dan lapar. Roh babi hutan muncul dari dalam hutan, tidak sepenuhnya terbentuk, hanya berupa siluet hitam dengan mata merah menyala. Ia mendekat perlahan, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas hangus di tanah. Dharma berteriak memohon ampun, namun suara rantai yang menyeret tanah menenggelamkan semua suaranya. Desa menyaksikan dari kejauhan, tak sanggup menolong. Saya mengangkat tongkatnya dan merapal mantra terakhir dengan suara yang hampir hilang. Rantai itu mulai mencair seperti besi panas, menetes ke tanah, dan menghilang. Dharma menatap rantai itu satu terakhir kali, sebelum tubuhnya ditelan tanah hitam, bersama suara geraman babi hutan yang menggema seperti tawa kemenangan dari dunia lain. Ketika fajar datang, desa sunyi, seperti tidak pernah ada kehidupan. Tanah hitam yang menelan Dharma kini tertutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Namun tidak ada yang berani menginjaknya, karena udara di sekitarnya masih terasa berat dan panas. Sayem jatuh pingsan, tongkatnya terjatuh dan patah, menandakan akhir dari ritual terakhir. Penduduk desa perlahan keluar dari rumah mereka, melihat langit yang kini kembali biru. Namun rasa lega tidak sepenuhnya hadir. Mereka tahu, rantai itu tidak dihancurkan, hanya dikembalikan ke tempat asalnya. Dan seperti semua kutukan tua, ia hanya tertidur, menunggu dipanggil kembali oleh tangan yang rakus akan kekuatan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama rantai babi. Namun dari dalam tanah hitam itu, kadang terdengar suara logam bergesek perlahan, seperti rantai yang merangkak mencari jiwa baru. Dan desa hidup dalam diam penuh waspada, karena mereka tahu kutukan tidak pernah benar-benar berakhir.